semuanya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian turunan. Kedua, menentukan rumus turunan fungsi aljabar. Yang ketiga, menyelesaikan masalah turunan fungsi aljabar menggunakan konsep turunan. Turunan fungsi aljabar itu apa ya? Turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi. Pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal materi ini. Dan kita mulai dari definisi turunan. Misalnya kita punya suatu fungsi fx atau y sama dengan fx seperti ini. Dan ada dua buah titik, ya ini titik pertama dan ini titik kedua. Jika kita hubungkan, maka kita peroleh sebuah garis lurus. Misalnya titik pertama ini absisnya adalah x. Nah, karena fungsinya y sama dengan fx, maka ordinatnya adalah fx, ya enggak? Sehingga titik koordinat titik ini adalah x, fx. Nah, sekarang untuk titik kedua, maka absisnya kan di sini. Misalnya jarak dari titik 1 ke titik 2 secara horizontal, itu seperti ini, jaraknya adalah h. Maka absis titik kedua ini di sini berapa? Pastinya x ditambah h, ya enggak? Di sini x tambah h. Jadi absis titik ini adalah x tambah h. Sementara ordinatnya adalah f x tambah h. Maka koordinat titik ini adalah x tambah h, fx tambah h. Nah, kalian kan pernah belajar tentang gradien ya di SMP. Gradien itu sama aja dengan delta y dibagi delta x atau selisih ordinat kita bagi dengan selisih absis. Nah, pada garis ini gradiennya gimana? Selisih ordinat berarti ordinatnya yang ini, ordinat itu nilai y, berarti fx tambah h kita kurangi dengan fx itu selisih ordinatnya. Kita bagi dengan selisih absis, selisih nilai x. Selisih nilai x yang ini kan nilai h-nya. Ini adalah selisih x-nya. Nah, ini adalah gradiennya. Nah, sekarang seandainya kedua titik ini dia bergerak saling mendekat seperti ini, ya sehingga jaraknya h-nya ini mendekati 0, h mendekati 0, maka garis yang tadi dia bukan lagi garis potong, bukan lagi garis yang memotong, tetapi garis singgung. Nah, gradiennya, kedua garis ini gradiennya masih sama, tapi dalam limit h mendekati 0 karena jaraknya mendekati 0. Jadi gradiennya sama dengan limit h mendekati 0, delta y dibagi delta x. Nah, sekarang delta y, delta x ini kita substitusi nilai ini ya. Delta y per delta x ini sama aja dengan ini. Oke, jadi kita peroleh limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, m ini gradien, dia sama aja dengan turunan pertama. Ini notasi turunan f aksen x atau boleh juga dy per dx. Ini adalah notasi turunan. Sehingga m-nya ini bisa kita ganti jadi f aksen x. Dan inilah definisi turunan. Maka kita dapat menentukan turunan. Nah, turunan fungsi itu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 dari f x tambah h dikurang fx per h. Untuk menentukan turunan fungsi aljabar dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan anx pangkat n kurang 1. Selanjutnya, kita akan menggunakan konsep turunan untuk membantu Pak Tono dalam merencanakan proyek renovasi rumahnya. Suatu hari, Pak Tono memiliki ide untuk merenovasi rumahnya. Dia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi, yang membuat Pak Tono ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk biaya renovasi rumah tersebut. Kemudian, Pak Tono pergi menemui seorang konsultan bangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai Pak Tono harapkan. Ia menghitung biaya material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan sebuah Pak Tono rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Tono bisa menghitung biaya berapa renovasi, sehingga dapat ia diketahui apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Bermodalkan rumus fungsi itu, Pak Tono menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Berdasarkan informasi di atas,
dapat kita ketahui, yang pertama, tentukannya jumlah tukang bangunan yang harus dipekerjakan agar biaya renovasi minimum. Yang kedua, hitung biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh partner. Yang ketiga, apakah uang tabungan sebesar 30 juta rupiah cukup untuk biaya renovasi rumah? Penyelesaiannya, yang pertama, menentukan jumlah tukang agar biaya minimum. Diberikan fungsi biaya, Fx sama dengan X kuadrat kurang 12X tambah 6. Langkah pertama adalah mencari turunan pertama dari fungsi. F aksen X sama dengan 2X kurang 12. Selanjutnya, kita cari nilai X saat F aksen X sama dengan 2X kurang 12 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 6. Jadi, biaya minimum terjadi saat partner mempekerjakan 6. Kedua, menghitung biaya minimum. Substitusikan X sama dengan 6 ke fungsi Fx. F6 sama dengan 6 kuadrat dikurang 12 dikali 6 ditambah 60 sama dengan 36 dikurang 72 ditambah 60 sama dengan 20. Jadi, biaya minimum renovasi adalah 24 juta rupiah. Yang ketiga, mengevaluasi kecukupan tabungan. Tabungan Pak Tono yang kita ketahui adalah 30 juta rupiah. Biaya renovasi minimum sama dengan 24 juta rupiah. Karena 30 lebih besar daripada 24, maka uang tabungan Pak Tono cukup untuk membiayai renovasi rumahnya. Kesimpulannya, jumlah tukang optimal 6 orang, biaya minimum adalah 24 juta rupiah, tabungan cukup bahkan masih bisa 6 juta rupiah. Sampai di sini ya materi pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.